Dari foto yang beredar, Muhammad Hisyam menderita luka lebam di wajah dan kepalanya usai dibully teman kelasnya. Siswa menengah pertama negeri Tangerang Selatan ini kini dirawat intensif di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta. Dari penuturan korban, dirinya dipukul menggunakan kursi di kepala bagian belakang. Keluarga korban mengatakan jika keluarga pelaku sempat berjanji menanggung biaya pengobatan, namun hingga kini janjinya tidak terbukti. Ironisnya, pelaku masih sekolah dan belum diberikan sanksi oleh pihak sekolah. Kena korban bully waktu jam istirahat sekolah. Dia baru ada pengaduan ke pihak keluarga pada tanggal 21 Oktober tuh baru ada pengaduan. Nah, kita sebagai pihak keluarga tanggal 22 Oktober tuh baru ke pihak sekolah kayak mediasi gitu ke si pelaku juga sama guru-guru. Nah, udah gitu selesai, pihak si pelaku mau bertanggung jawab sampai sepenuhnya untuk biaya pengobatan, dan pada kemarin biaya pengobatan kita ke Fatmawati dan ternyata si pihak pelaku sudah kayak lepas tangan gitu, malah dari pihak keluarga kami disuruh cari pinjaman uang. Keluarga korban belum melaporkan peristiwa ini ke pihak berwajib, berharap pelaku bertanggung jawab. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Ya, sementara itu di Blora, Jawa Tengah, pelajar SMP juga menjadi korban perundungan. Korban dipukuli teman-temannya di toilet sekolah saat jam istirahat hingga membuat korban mengalami trauma. Viral di media sosial kasus bullying atau perundungan yang terjadi pada salah satu siswa di SMP negeri di Blora, Jawa Tengah. Salah satu siswanya hanya bisa pasrah saat dipukuli oleh kawan-kawannya. Ironinya, puluhan teman-teman hanya bisa melihat dan menyoraki tanpa mencoba melerai. Pihak kepala sekolah juga membenarkan adanya kasus bullying di lingkungan sekolahnya. Peristiwa ini terjadi pada hari Jumat di kamar mandi di sekolah saat jam istirahat. Pihak sekolah telah mengambil langkah dengan memanggil kedua orang tua korban maupun pelaku untuk dilakukan mediasi, serta telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, serta tim kepolisian guna penanganan lebih lanjut. Asalnya adalah kesalahpahaman, tetapi sebenarnya itu sudah selesai. Hanya ada oknum dari teman-teman yang istilahnya memprovokasi, ngompori gitu. Jadi antara pelaku dan korban itu kesalahpahaman itu sudah selesai. Korban merupakan siswa kelas 8, pelaku kelas 7, dan provokator merupakan kelas 9. Akibat kasus bullying ini, korban mengalami trauma dan luka memar di bagian tubuhnya. Pihak sekolah memastikan akan melakukan pendampingan pada korban dan menjamin keamanan korban saat berada di sekolah. Pemirsa, kondisi 13 korban ledakan SMA Negeri 72 Jakarta di Rumah Sakit Islam Jakarta berangsur membaik. Sebagian besar korban alami gangguan pendengaran. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menjenguk para korban ledakan Seman 2 Jakarta yang masih dirawat di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Rano mendatangi satu persatu korban yang masih diinfus sambil berbincang dengan para korban. Kondisi korban ledakan Seman 2 Jakarta di rumah sakit ini sudah terus membaik. Dari 13 korban yang dirawat, 2 diantaranya masih menjalani perawatan di ruang ICU dan HCU akibat luka yang cukup parah. Kondisi seluruh korban semakin membaik jika dibandingkan dengan awal kedatangan. Selain 13 korban di RSI Cempaka Putih, 17 korban lainnya dirawat di Rumah Sakit Yarsi dan 1 orang di Rumah Sakit Pertamina Jaya, 1 orang lagi di Rumah Sakit Polri. Seluruh korban yang mengalami pendengaran akan terus diawasi untuk proses pemulihannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, polisi menggeledah rumah siswa terduga pelaku ledakan SMA Negeri 72 Jakarta. Sejumlah barang bukti disita. Nggak masalah sebenarnya, nggak masalah sebenarnya. Ya, sejumlah barang seperti buku dan dokumen disita polisi. Selain itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto juga menyampaikan masih melakukan serangkaian pendalaman kepada barang yang disita.
Ya, sementara itu siswa terduga pelaku ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta ini telah dipindah dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Ya, pemindahan terduga pelaku ledakan SMA Negeri 72 ini dilakukan untuk pemantauan menyeluruh proses pemulihan, baik secara fisik maupun psikis. Pemindahan perawatan juga bertujuan untuk privasi proses penyidikan karena terduga pelaku masih berstatus pelajar. Polisi menyebutkan terduga pelaku kurang perhatian keluarga. Pasien yang kami pindahkan ke Rumah Sakit Polri tentang penanganan tim terpadu, bukan hanya dari sisi medis bukan hanya karena luka bakar, tetapi dokter bedah juga dipersiapkan. Selain itu, secara psikologis, trauma terhadap korban, pasien juga kita tangani. Kita harus sama-sama menjaga karena korban ataupun yang diduga melakukan merupakan berstatus anak, sehingga ada diatur dalam undang-undang untuk kita sama-sama menjaga privasi. Ya, pasca ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta, Gubernur Jakarta Pramono Anung mendukung rencana pemerintah pusat soal pembatasan game online. Sebelumnya dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, pemerintah membuka peluang membatasi game online. Gubernur Jakarta Pramono Anung mendukung rencana pemerintah pusat soal pembatasan game online pasca ledakan yang terjadi di SMA N72 Jakarta. Hal ini bertujuan agar peristiwa ledakan yang membuat sejumlah korban mengalami luka-luka tidak terulang kembali. Tentunya pemerintah DKI Jakarta akan memberikan dukungan sepenuhnya apa yang menjadi kebijakan pemerintah untuk mengatasi agar persoalan yang terjadi di SMA 72 tidak terulang kembali. Karena kebetulan pada waktu setelah kejadian saya secara langsung melihat ke lapangan dan juga berdialog dengan para korban, beberapa yang ada di rumah sakit pada waktu itu. Intinya adalah memang ini tidak boleh terulang kembali, sehingga apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, pemerintah Jakarta akan memberikan support dukungan sepenuhnya. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah mempertimbangkan membatasi game online usai peristiwa ledakan di SMA N72 Jakarta. Prasetyo mengungkap instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk membatasi game online. Pembatasan berlaku bagi game online yang di dalamnya mengandung unsur kekerasan. Sesuatu yang dirasa mencurigakan, termasuk beliau tadi menyampaikan bahwa kita masih juga harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game-game online, karena tidak menutup kemungkinan game-game online ini ada beberapa yang di situ ada hal-hal yang kurang baik yang mungkin itu bisa mempengaruhi generasi kita ke depan. Misalnya contoh PUBG gitu, misalnya contoh itu kan di situ juga mungkin kita berpikirnya mungkin ada pembatasan ya, karena di situ kan jenis-jenis senjata juga mudah sekali untuk dipelajari. Lebih berbahaya lagi ini kan secara psikologis terbiasa yang melakukan yang namanya kekerasan itu sebagai sesuatu yang mungkin menjadi biasa aja gitu. Prasetyo mengatakan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama Kapolri dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, disimpulkan game online menjadi salah satu penyebab yang mempengaruhi terduga pelaku peledakan di SMA N72 Jakarta. Dari Jakarta, tim Liputan Anyus melaporkan. Beralik informasi lain, pemirsa, sidang lanjutan kasus kematian prajurit TNI AD Prada Luki Namo dengan terdakwa Komandan Kompi Letu Ahmad Faisal kembali digelar di Pengadilan Militer 315 Kupang. Dalam sidang, hakim menghadirkan dua saksi yakni dokter dari Rumah Sakit Eramo Ngada.
Sidang lanjutan kasus kematian prajurit TNI Prada Luki Namo kembali digelar di Pengadilan Militer 315 Kupang dengan agenda pemeriksaan saksi. Pada sidang kali ini, Majelis Hakim menghadirkan 2 saksi yang terdiri dari tim dokter RSUD Airamo, yakni Dr. Kandida Bikinan Uga dan Dr. Gede Restu Adu Maharta mengikuti secara daring. Pada keterangan saksi dokter, ditemukan adanya luka di sekujur badan korban Prada Luki Namo dan kerusakan organ dalam tubuh korban kemungkinan akibat dari hantaman benda tumpul. Penyebab pastinya tentu dari otopsi untuk tahu secara pasti penyebab kematian. Keterangan para dokter ini tidak dibantah oleh terdakwa sehingga sidang akan kembali dilanjutkan pekan depan. Sidang baru saja dilaksanakan dengan agenda saksi tambahan sebanyak 2 orang, yaitu Dr. Kandida Bibiana Uga selaku dokter umum pada RSUD Airemo Kabupaten Nagegeo dan Dr. Gede Rasti Ade Maharta SPB selaku dokter spesialis RSUD Airemo Kabupaten Nagegeo. Kedua saksi tersebut tadi sudah memberikan kesaksian secara elektronik atau aplikasi Zoom. Sidang akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 17 November tahun 2025 dan sidang akan kembali dilanjutkan pekan depan dengan saksi tambahan yang diajukan oleh auditor. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga Prada Hairul Muhammad Nail, prajurit TNI yang tewas diduga dianiaya seniornya, meminta rumah sakit menunjukkan hasil otopsi korban. Namun pihak rumah sakit menolak memberitahu hasil otopsi kepada keluarga. Sejumlah keluarga dan kerabat Prada Hairul Muhammad Nail, prajurit TNI AD, yang meninggal dunia diduga dianiaya seniornya, mendatangi Rumah Sakit Bayangkara Makassar, Sulawesi Selatan untuk meminta hasil otopsi korban. Namun pihak rumah sakit menolaknya. Menurut mereka, hasil otopsi hanya untuk kepentingan hukum, tidak bisa dibuka untuk umum. Hasil otopsi sudah diserahkan ke penyidik Pomdam 14 Hasanuddin. Pihak keluarga pun diminta bersurat resmi. Kami hanya meminta tadi sedikit pemaparan singkat tentang hasil otopsi, tapi belum kami dapatkan. Tapi kami berusaha untuk bersurat ke pihak rumah sakit agar kiranya pihak rumah sakit bisa sedikit memberikan pemaparan hasil otopsi penyebab kematian adik kami. Kami bukan tidak mau memberikan penjelasan, cuma kan sudah diatur di undang-undang bahwa hasil otopsi itu tidak bisa kami menyerahkan ke penyidik POM. Bukan kami yang tidak mau memberikan penjelasan, ya tidak. Cuma memang secara undang-undang hasil hasil visumnya itu, hasil otopsinya itu kami serahkan ke POM. Permintaan dari penyidik POM kami serahkan ke POM, begitu. Sebelumnya, seorang prajurit TNI bernama Prada Hairul Muhammad Nail diduga tewas dianiaya seniornya di Barak Yon Arhanud 4 di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan 11 Oktober lalu. Korban sebelumnya sempat dibawa ke Rumah Sakit Syekh Yusuf Goa. Pihak keluarga meminta polisi militer terbuka terhadap hasil otopsi korban. Kasus kematian Prada Hairul Muhammad Nail menambah catatan kematian prajurit TNI Angkatan Darat di Barak Batalion. Dugaan penyiksaan terhadap Prada HMN membuat Pomdam 14 Hasanuddin memeriksa 3 anggota TNI. Kapendam 14 Hasanuddin, Kolonel Kavaleri Budi Wirman mengatakan, pihaknya terus melakukan pengembangan penyelidikan apakah ada unsur pidana dari perbuatan ketiga pelaku tersebut. Dari Kabupaten Goa dan Makassar, Bukma Fadli Fado, iNews melaporkan.